Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore atau malam semuanya. Perkenalkan, saya Nur Puji Lestari, saya pengajar matematika di SMA Negeri 70 Jakarta. Kali ini saya akan membuat pembahasan soal UNBK tahun 2019, dan ini adalah soalnya. Mulai. Oke, ini kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan grafik berikut. Nah, di sini tersedia grafik fungsi yang di sini ada angka -3, -1 dan 3 dalam Kartesius. Kemudian soalnya adalah jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti pada gambar, nilai a, b dan c yang memenuhi adalah. Nah, di sini kita lihat pilihannya adalah bernilai positif atau negatif, sehingga kita diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya itu bernilai positif atau negatif. Oke, kita lihat sekarang saya sudah menggambarkan soal yang ada di soal tadi, dan kita lihat di sini untuk grafik tersebut adalah membuka ke atas. Seperti yang kita ketahui, jika grafik fungsi kuadrat membuka ke atas, maka nilai A-nya adalah lebih dari 0. Dan sebaliknya, jika grafik nanti membuka ke bawah, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0. Kemudian di sini terdapat koordinat 0,3 yang artinya nilai X-nya kita ganti dengan 0, nilai Y-nya kita ganti dengan 3. Sehingga dari sini kita peroleh 3 sama dengan A kali 0 kuadrat plus B kali 0 ditambah C, sehingga kita dapat nilai C-nya adalah 3, atau nilai C-nya adalah lebih dari 0. Nah, kita amati yang berikutnya. Ini adalah X1 ditambah dengan X2, yaitu X1-nya adalah -3, X2-nya adalah -1, sehingga kita dapat -4. Dan menurut yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa X1 ditambah X2 itu adalah -B per A. Sehingga di sini juga kita sudah dapat nilai A-nya adalah lebih dari 0, sehingga boleh kita tulis dengan -B per bilangan positif, hasilnya bilangan negatif, karena kita hanya memerlukan tandanya saja. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai B-nya ternyata positif atau nilai B-nya lebih dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Oke, ini adalah pembahasan untuk nomor 1. Soal nomor 2. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris 18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buku dan 5 buah penggaris adalah. Nah, ini pilihan jawaban yang tersedia. Oke, di sini kita misalkan banyaknya buku adalah X, banyaknya penggaris adalah Y, sehingga kita dapatkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000, dan X sama dengan Y plus 1.000. Nah, dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi X min Y sama dengan 1.000, sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita eliminasi. Kita dengan cara mengalihkan persamaan kedua ini dengan 2, supaya koefisien dari Y-nya ini sama-sama 2. Oke, sekarang 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian 2X min 2Y sama dengan 2.000. Kita tambahkan supaya nilai Y-nya hilang, sehingga kita dapat 5X sama dengan 20.000, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 4.000. Nah, karena nilai X-nya adalah 4.000, maka kita peroleh nilai Y. Nilai Y adalah nilai X dikurang dengan 1.000, kita dapatkan dari sini, sehingga nilai Y-nya adalah 4.000 dikurangi dengan 1.000, sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 3.000. Dan pertanyaannya adalah harga dari 2 buku ditambah dengan 5 penggaris, sehingga 2 buku menjadi 8.000 ditambah dengan 5 penggaris menjadi 15.000, sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah Rp23.000 untuk 2X plus 5Y, dan jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 3, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 96, X plus Y kurang dari sama dengan 30, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 adalah. Ini adalah pilihan-pilihannya. Daerah pertama, daerah kedua,
daerah ketiga, daerah keempat, dan daerah kelima. Nah, pilihannya adalah ini A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya dengan menggambarkan dari yang diketahui. Oke, untuk menggambarkan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 96, maka kita mulai dengan mengganti nilai x-nya menjadi 0. Oke, ketika nilai x-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai y-nya adalah 96 dibagi dengan 4, dan hasilnya adalah 24, sehingga titiknya adalah di sini. Kemudian untuk mendapatkan titik satu lagi, kita ganti nilai y sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai x adalah 96 dibagi dengan 3, sehingga kita peroleh 32, sehingga titiknya adalah di sini. Dan kita hubungkan kedua titik ini menjadi sebuah garis. Ini adalah garis 3x plus 4y sama dengan 96. Oke. Kemudian sekarang untuk mendapatkan x plus y sama dengan 30, kita ganti nilai x dengan 0, maka kita dapat y sama dengan 30. Dan ketika y-nya kita ganti dengan 0, maka kita dapatkan x-nya adalah 30. Sehingga ini kita hubungkan. Nah, ini adalah x plus y sama dengan 30. Sehingga di sini kita sudah dapatkan. Kemudian bisa kita uji titik. Untuk 3x plus 4y kurang dari sama dengan 96, 3x plus 4y kurang dari 96, maka kita uji titik 0,0 sini. Kita substitusikan menjadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari 96. 0 kurang dari 96 adalah benar. Nah, sehingga daerah yang di kiri bawah ini adalah daerah benar, sehingga yang kita arsir adalah daerah yang salahnya saja, supaya nanti kita dapatkan daerah benarnya adalah daerah bersih. Kemudian untuk x plus y kurang dari sama dengan 30, kita uji dengan menggunakan titik 0,0 juga di sini. Maka kita peroleh 0 ditambah dengan 0 kurang dari sama dengan 30, dan ini adalah 0 kurang dari sama dengan 30, dan ini adalah daerah benar. Sehingga yang kita uji coba di sini adalah daerah benar, sehingga kita arsir daerah salahnya. Kita masih punya dua pertidaksamaan lagi, yaitu x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 artinya nilai x yang kita pakai hanya yang di sebelah kanan, sehingga yang sebelah kiri ini kita arsir. Kemudian y lebih besar sama dengan 0 artinya nilai y yang kita pakai adalah yang ada di atas, sehingga ini kita arsir. Dengan demikian kita peroleh daerah bersih sebagai daerah penyelesaiannya. Nah, menurut pilihan jawaban, daerah penyelesaiannya ini adalah berada di daerah keempat. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 4, soalnya adalah daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Pada Kartesius ini terdapat garis yang melalui 0,5 dan 4,0, lalu garis kedua melalui 0,12 dan 2,0, dan ini adalah pilihan-pilihan jawabannya. Dan yang diminta adalah daerah yang berada di arsiran ini. Oke, untuk garis pertama ini melalui 0,12 dan melalui 2,0, sehingga bisa kita susun. Untuk garis pertamanya adalah 12x ditambah dengan 2y sama dengan 24. Ini kita peroleh dari 12 kita pasangkan dengan x, 2 kita pasangkan dengan y, dan hasilnya adalah perkalian antara 12 dengan 2, yaitu 24. Sehingga dari sini bisa kita bagi 2 menjadi 6x ditambah y sama dengan 12. Dan pada gambar ini daerah yang diarsir adalah berada di kiri bawahnya, sehingga tanda pertidaksamaannya adalah yang benar melalui daerah 0,0, sehingga ketika kita uji 0,0 menjadi 6 kali 0 ditambah 0 hasilnya 12, sehingga 0 apanya 12, dan ini jawabannya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga untuk pertidaksamaan yang pertama adalah 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Oke, sekarang kita beralih ke garis yang kedua. Garis yang kedua
adalah melalui 0,5 dan 4,0, sehingga bisa kita susun 5x plus 4y sama dengan 20. Kemudian dari sini kita uji tandanya dengan menggunakan 0,0, sehingga kita peroleh 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 titik-titik 20, 0 titik-titik 20, artinya 0 kurang dari sama dengan 20, sehingga kita peroleh untuk yang kedua pertidaksamaannya adalah 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Nah, dengan demikian kita peroleh 6x plus 4 plus y, maksud saya dari sini kurang dari sama dengan 12. Kemudian 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Kemudian di sini karena semua yang diaksir berada di atas sumbu x dan berada di sebelah kanannya sumbu y, maka kita simpulkan nilai x-nya lebih besar sama dengan 0, nilai y-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Sedangkan beras campur kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B berturut-turut adalah 80 ton dan 106 ton. Kemudian jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama adalah Rp60.000 dan jenis kedua adalah Rp80.000, penjualan maksimum yang diperoleh adalah, nah ini adalah pilihan jawabannya, dan ini adalah masalah program linear. Untuk pembahasannya tadi kita harus membuat tabel dulu yang terdiri dari tabel seperti ini. Ini adalah beras jenis A yang tersedia, beras jenis B yang tersedia. Kemudian ini adalah beras campur pertama. Kita misalkan banyaknya beras campur pertama adalah X, beras campur kedua adalah Y. Sehingga dari sini kita peroleh tadi untuk beras campur pertama adalah terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg jenis B. Kemudian untuk beras campur jenis kedua adalah 8 kg dan di sini adalah 10 kg. Nah, dari sini beras jenis A yang tersedia adalah 80 ton. Kemudian beras jenis B yang tersedia adalah 106 ton. Dalam ton. Sedangkan di sini dalam kilogram, sehingga kita harus menyamakan dulu. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 80 atau 80 ton ya. Maka di sini kita dapatkan X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk 1 ton adalah 1000 kg, sehingga di sini adalah 20.000. Di sini juga bisa kita tulis dengan 10 pangkat 3 saja. Kemudian yang kedua adalah 8X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 106, atau bisa kita tulis dengan ini kali 10 pangkat 3, sehingga kita tulis menjadi 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 53.000. Nah, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan penjualan, yaitu penjualannya adalah 60.000x ditambah dengan 80.000y. Ini kita bisa misalkan dengan fungsi F. Oke, dari yang tadi bisa kita sederhanakan dengan merangkum seperti ini. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan F sama dengan 60.000x ditambah 80.000y. Sedangkan fungsi kendalanya adalah X plus 2y kurang dari sama dengan 20.000, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 53.000, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita gambar koordinat kartesiusnya seperti ini. Untuk fungsi kendala yang pertama adalah melalui 0,10 dan 20,0. Nah, kemudian kita uji tandanya. Karena dia kurang dari sama dengan 20.000, maka daerah yang murni adalah yang berada di kiri bawah. Sehingga ini yang kita arsir.
Kemudian fungsi kendala yang kedua adalah 4x plus 5y kurang dari sama dengan 53.000, itu melalui 0,53 per 5 dan 53 per 4,0. Karena tandanya kurang dari sama dengan 53.000, maka daerah yang memenuhi yang berada di kiri bawah, sehingga ini kita arsir. Dengan demikian kita peroleh daerah penyelesaiannya berada di sini. Titik-titik kritisnya adalah titik O, titik A, titik B, dan titik C. Kita peroleh di sini. Untuk titik O tidak usah kita uji karena tujuannya memaksimalkan. Sekarang titik A adalah melalui 0,10, titik B belum kita ketahui, titik C melalui 53 per 4,0. Nah, titik B adalah perpotongan dari dua garis, sehingga perpotongan dari dua garis ini bisa kita lakukan dengan cara mengeliminasi. Kita bisa eliminasi variabel x-nya dengan cara mengalihkan 4, sehingga ini 4x plus 8y sama dengan 80.000, dan yang ini 4x plus 5y sama dengan 53.000, sehingga ini jika kita kurangkan menjadi 3y sama dengan apa ini 27.000, sehingga nilai y-nya sama dengan 9.000. Nah, ketika nilai y-nya 9.000, maka nilai x-nya adalah 20.000 dikurang dengan 18.000, sehingga ini sama dengan 2.000. Sehingga titik P adalah 2,9. Ini dalam ribuan rupiah. Saya tidak menuliskan ribuannya. Kemudian sekarang kita lakukan untuk uji kemaksimuman dengan cara memasukkan ke F. F kita tahu dari sini, sehingga 0,10 kita dapatkan 800.000. Kemudian ini adalah 2,9, sehingga 120.000 ditambah dengan 72.720.000. Nah, yang ini hasilnya adalah 840.000. Sedangkan yang ini 53 per 4 kita kalikan dengan ini, kita peroleh 795.000. Nah, semuanya dalam ribuan rupiah, sehingga kita kalikan dengan 10 pangkat 3 semua. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai maksimumnya berada di sini, yaitu nilai maksimumnya adalah 840 juta rupiah. Dengan demikian jawaban yang memenuhi adalah C. Oke, untuk soal nomor 6, seorang peternak ayam petelur mencatat bahwa telur yang dihasilkan selama 12 hari, setiap hari banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4 buah. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 20 buah, maka jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah, dan ini adalah pilihan jawabannya. Dari soal ini bisa kita amati bahwa ini adalah masalah dari barisan aritmatika, karena penambahannya selalu konstan, yaitu 4 buah, dan yang ditanyakan adalah SN. Ya, banyaknya hari adalah 12, kemudian penambahannya atau bedanya adalah 4 telur setiap harinya, dan di hari pertama mendapatkan 20 telur atau nilai A-nya adalah 20, dan yang ditanyakan adalah jumlah telur atau banyaknya telur selama 12 hari, jadi S12. Nah, kita ingat rumus SN pada barisan aritmatika adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Dan di sini S12 sama dengan 12 dibagi 2 kali 2A, berarti 2 kali 20, ditambah N-1 berarti 11 kali 4. Kita hitung 6 kali, ini adalah 40 ditambah dengan 44, 6 kali 84, dan hasilnya adalah 504. Jadi jawabannya adalah C.